Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardani Mastiar dari 4B PSTI akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Implikasi Pembelajaran Berbasis Komputer Terhadap Suatu Kompetensi. Artikel yang pertama berjudul The Effects of the Computer-Based Instruction on the Achievement and Problem-Solving Skill of the Science and Technology Students. Artikel tersebut ditulis oleh August Serin, seorang profesor di European University of Leuven, yaitu sebuah universitas ternama di Cyprus. Artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal TOGET, yaitu The Turkish Online Journal of Education Technology, volume ke-10 dan nomor 1, yang diterbitkan pada Januari 2011. Artikel tersebut memfokuskan bahasannya kepada dampak pembelajaran berbasis komputer terhadap kompetensi siswa dalam memecahkan suatu masalah atau keterampilan problem solving. Latar belakang studi ini didasarkan pada kemajuan pesat dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi yang kemudian berdampak pada penggunaan komputer di dunia pendidikan. Adapun landasan teori yang disajikan oleh Serin merupakan kategorisasi penggunaan komputer dan teknologi terkait dalam pendidikan sains. Yang teori tersebut disampaikan oleh Bybee, Powell, dan Trowbridge pada 2008. Pembagian tersebut diantaranya belajar mengenai komputer, yaitu pembelajaran berbasis komputer dengan mengandalkan pengetahuan mengenai komputer atau sering disebut dengan programming. Kemudian yang kedua, belajar dengan komputer. Komputer sebagai alat dalam data acquisition, analysis, dan communication. Jadi komputer dipergunakan sebagai alat. Yang ketiga, belajar melalui komputer. Nah, di sini komputer berperan sebagai aid for teacher to present or student to drill, yaitu sebagai pembantu bagi guru untuk mempresentasikan materi atau menyampaikan materi, dan yang membantu murid untuk berlatih. Studi ini banyak membahas pembelajaran melalui komputer dan pembelajaran mengenai komputer. Jadi learning through computer and learning about computer. Studi ini memanfaatkan pengkondisian operan yang berasal dari praktik behaviorisme Skinner, yaitu gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap stimulus lingkungan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah PPGD atau PPGD atau Pre-Test Post-Test Control Group Design, dengan rancangan campuran dan desain faktorial yang sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial, terutama pendidikan dan psikologi. Adapun partisipan yang dilibatkan adalah 53 orang siswa tahun keempat pada sekolah dasar di Buka, Izmir tahun pelajaran 2009 sampai 2009. Tahun pelajaran 2008 sampai 2009. Temuan yang diperoleh dari pre dan post test mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara prestasi dan skor di pre dan post test mengenai pemecahan masalah yang dikoreksi. Artinya, penggunaan komputer memiliki efek positif pada keterampilan pemecahan masalah siswa. Penggunaan komputer dan media pengajaran berupa video, slide, CD, suara, dan animasi dalam mata pelajaran sains dan teknologi memungkinkan terjadinya pembelajaran yang interaktif, meningkatkan prestasi siswa, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Studi ini dibatasi pada kajian mengenai bumi, matahari, dan bulan pada pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta durasi penelitian dibatasi selama 3 minggu. Dalam studi lain, waktu yang disisihkan lebih banyak untuk mengetahui efektivitas percobaan. Berdasarkan hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer, terutama pembelajaran melalui komputer, yakni learning through computer, berdampak baik bagi prestasi dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah.
mengingat media pengajaran interaksi mengingat media pengajaran interaktif sudah terbukti efektif secara signifikan, maka guru dapat diminta untuk mengikuti pelatihan in-service dan dapat diajarkan bagaimana menggunakan program-program seperti Macromedia Flash, Macromedia Authorware, dan Adobe Photoshop. Guru juga dapat didorong untuk mengembangkan perangkat lunak sains dan teknologi berbasis komputer. Dan artikel kedua yakni berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer untuk Keterampilan Menyimak bagi Siswa SMA kelas 10. Studi yang dilakukan oleh Septin Khairunisa dan Haryadi dari Universitas Negeri Yogyakarta ini diterbitkan dalam jurnal Lingtera volume 2 pada Oktober 2015. Jurnal Lingtera sendiri merupakan jurnal dengan akreditasi Sinta 3. Studi ini ditujukan untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis komputer untuk keterampilan menyimak yang sesuai bagi siswa SMA kelas 10 dan mengukur kualitas media pembelajaran. Hasil pengembangan tersebut ditinjau dari aspek materi, pembelajaran, dan media. Adapun latar belakang dari dilaksanakannya studi ini dilandaskan pada urgensi keterampilan menyimak siswa di dalam kelas, karena dalam mata pelajaran bahasa, siswa akan lebih sering melakukan kegiatan menyimak daripada berbicara. Oleh karena itu, dibutuhkan model dan media pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Alasan lainnya adalah pembelajaran berbasis komputer dipandang cocok dalam menunjang pembelajaran bahasa, karena komputer dapat berperan sebagai guru sekaligus asisten bagi siswa. Landasan teori yang disajikan adalah kerucut pengalaman Dale yang menyatakan bahwa hasil pengalaman belajar siswa diperoleh melalui pengalaman langsung hingga sampai pada lambang verbal yang di paling atas. Pengalaman langsung atau direct purposeful experience akan memberikan kesan paling bermakna karena melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba siswa itu sendiri. Studi ini mengambil titik temu antara pembelajaran berbasis komputer dan teori kerucut di atas. Siswa tidak hanya mendengar atau melihat saja, tetapi juga bisa mengerjakan latihan soal maupun permasalahan-permasalahan yang diberikan. Metode yang digunakan adalah research and development atau penelitian dan pengembangan. Karena menggunakan metode R&D, output yang diharapkan berupa produk dan hasil pengujian validitas atas produk pembelajaran tersebut. Partisipan yang dilibatkan adalah 45 siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman pada tahun 2012-2013 untuk keperluan uji coba. Sedangkan untuk keperluan validasi, yakni output yang kedua, dipilih 2 orang ahli, yaitu ahli materi dan pembelajaran, yaitu Bapak Nur Hidayanto MPD, seorang dosen pendidikan bahasa Inggris dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta, dan ahli media Herman Dwi Surjono, PhD, seorang dosen teknologi pembelajaran. Untuk mengukur dampaknya terhadap pencapaian siswa, dilakukan pretest dan posttest. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan prestasi siswa dalam penguasaan materi menyimak setelah siswa menggunakan media pembelajaran berbasis komputer yang dirancang dalam studi tersebut. Pembelajaran berbasis komputer terbukti efektif dan memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar, minat belajar, dan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran tersebut berbentuk software yang memiliki beberapa kelebihan, seperti praktis, interaktif, ukuran berkas kecil, dan materi yang proporsional. Media pembelajaran tersebut juga multipurpose, bisa digunakan untuk belajar mandiri atau pembelajaran klasikal di kelas, serta dilengkapi ilustrasi yang menarik. Namun media pembelajaran ini juga memiliki kekurangan, seperti program yang belum sempurna karena jumlah dan variasi materinya belum memadai. Juga belum mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis. Suara yang disajikan juga bukan dari penutur asli, dan keterbatasan fasilitas menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara bertahap. Berdasarkan hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan media program atau perangkat lunak interaktif memegang peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan berdampak positif terhadap peningkatan prestasi serta kompetensi siswa, terutama dalam keterampilan menyimak materi bahasa Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.